Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan pemintakan laut. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Sandika, NIM 1954121015, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 pengantar oceanografi semester 2. Jadi kurang lebih seperti ini gambar pemintakan laut. Sebelum masuk ke materi, apa itu pemintakan? Pemintakatan adalah nama lain atau terjemahan dari kata zonasi yang sering kita dengar, yaitu pemisahan suatu ruang lingkungan ke dalam bagian-bagiannya. Dalam hal ini adalah laut. Kita semua tahu, laut merupakan lingkungan yang sangat luas, maka dari itu para ahli oceanografi membagi beberapa zona dengan kriteria yang berbeda. Lingkungan laut ini memiliki 2 zona utama, yaitu bagian dasar laut atau bentik dan bagian yang penuh dengan air yang disebut pelagik. Yang pertama kita bahas adalah pelagik. Zona ini kembali dapat dibagi dengan vertikal maupun horizontal. Zona pelagik ialah kolom air mencakup dari permukaan sampai dasar laut. Secara horizontal, zona pelagik dapat dibagi menjadi 2. Mintakat neritik dan mintakat oseanik. Mintakat neritik berada di atas landas benua dengan kedalaman kurang lebih 200 meter. Mintakat ini mengandung unsur hara dan kandungan sedimen yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena letaknya yang dekat dengan daratan yang memasuk macam zat terlarut ke laut. Oseanik berada di luar landas benua. Mintakat ini tidak dapat ditembus cahaya sampai ke dasarnya. Air di permukaan dan di bawahnya tidak dapat menjadi satu karena terdapat perbedaan suhu. Pembatas ini disebut termoklin. Lalu secara vertikal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah epipelagik. Bagian ini merupakan lapisan paling atas, di mana sinar matahari dapat menembus bagian ini sehingga efektif untuk fotosintesis. Sehingga sering disebut juga dengan mintakat fotik dan menjadi tempat hidup fitoplankton dan zooplankton. Lalu selanjutnya mesopelagik. Berada di kedalaman 200 sampai 700 meter. Karena letaknya di bawah mintakat epipelagik dan cahaya matahari tidak dapat menembus secara optimal, maka lapisan ini dan bawahnya sering dikatakan sebagai mintakat apotik. Lalu selanjutnya batipelagik dengan kedalaman 700 sampai 1000 meter atau sama dengan kejulukan dasar laut jeluk. Sifat-sifat fisiknya beragam. Ikan dan biota laut yang hidup di sana merupakan organisme bioluminesan, yaitu organisme yang memiliki kemampuan memproduksi cahaya sendiri. Lalu selanjutnya abyssal pelagik. Jika sebelumnya disebut mintakat dasar laut jeluk, maka yang ini disebut mintakat palung. Tekanan air di daerah ini tinggi dan juga suhunya sangat rendah. Dan yang terakhir adalah hadal. Daerah ini berada di kedalaman di bawah 6000 meter. Sebagian produsen di sana ialah bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu yang mampu hidup di sana. Jadi, berdasarkan intensitas cahaya tadi, dapat dibagi menjadi 3, yaitu fotik, twilight atau remang-remang, dan afotik. Sudah dengan mintakat pelagiknya, kita lanjut membahas tentang bentik. Jika pelagik tadi diisi oleh biota laut berupa ikan, cumi, dan benang-benang lainnya, maka pada bentik ini dihuni oleh bentos atau biota yang hidup di dasar perairannya. Dominasi biota yang menghuninya berupa filter feeder, yang berarti biota yang menyaring air dan sedimen sebagai bahan makanannya. Mintakat bentik ini dibagi menjadi 4 zona, yaitu litoral, batial, abyssal, dan hadal. Yang pertama adalah litoral. Zona litoral ini yang paling dekat dengan pesisir pantai, di mana mencakup dari garis batas pasang tertinggi hingga area pantai tenggelam permanen. Selain itu, zona ini dapat dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama zona supranatural atau supratidal atau zona atas litoral. Zona ini mencakup bentangan bibir pantai yang hanya tersiram air saat laut pasang. Lalu yang kedua ada zona eulitoral atau intertidal. Zona ini mencakup dari batas pasang tertinggi hingga batas pasang terendah. Dan yang ketiga adalah zona sublitoral atau mintakat bawah litoral. Zona ini mencakup perairan pesisir yang terendam air secara permanen. Jika tadi bagian-bagian litoral, sekarang kita membahas zona batial. Karakteristik zona ini biasa terdiri dari lereng curam ke bawah yang merupakan dinding laut. Biota yang hidup pada bagian batial ini adalah spon, brachiopod, bintang laut, echepod, dan lain-lain. Lalu selesai dengan batial, kita lanjut dengan abyssal.
Zona abisal meluas dari pinggir paparan benua hingga ke bagian dasar laut terdalam dari samudera. Zona abisal ini berkedalaman 2000 sampai 6000 meter dengan suhu yang relatif stabil antara 4 Celcius hingga 1,2 Celcius. Dan yang terakhir adalah zona hadal. Zona ini merupakan zona laut terdalam dengan salinitas 34 sampai 35 ppt. Pressure atau tekanan air di zona ini sangat tinggi sehingga memerlukan morfologi atau anatomi khusus untuk mendukung organisme dapat bertahan di sana. Keunikan lainnya ialah memiliki zona sumber panas bumi alami yang bernama corong hidrotermal atau hydrothermal vents. Jadi, sekian penjelasan saya tentang pemintakatan atau zonasi laut. Materi-materi yang saya paparkan merupakan rangkuman dari beberapa sumber. Berikut sumber-sumber yang saya cantumkan sebagai pustaka. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.